Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nashahul Ibad, dan kita yang terakhir sudah membicarakan bab thulathi, maqalah yang ke 21, namun belum selesai ya, baru dimulai ya. Dan pagi ini kita akan melanjutkan membahas maqalah yang ke-21 dari bab thulathi ini. Namun sebelum kita membahasnya, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nashahul Ibad ini. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniha Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagaimana yang sudah kita bahas beberapa hari yang lalu, maqalah yang ke-21 dari bab thulathi ini merupakan pengandikan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Sahabat Ali ngendika, kun indallahi khairan nasi wa kun indan nafsi syarran nasi wa kun indan nasi rajulan minan nasi. Jadilah engkau dalam pandangan Allah itu sebagai orang yang terbaik. Wa kun 'indan nafsi syarran nasi, dan jadilah kalian itu dalam pandangan dirimu sendiri itu seburuk-buruk manusia, dan jadilah kamu dalam pandangan orang lain ya sebagaimana pada umumnya manusia ya. Nah, bagian yang pertama, kun indallahi khairan nasi, jadilah kalian dalam pandangan Allah itu sebagai manusia yang terbaik, sudah kita bahas. Pagi ini kita akan membahas poin yang ketiga,
wa kun indan, dirimu sendiri, syarran nasi, sebagai manusia yang paling buruk atau seburuk-buruk manusia. Jadi sahabat Ali memberikan nasihat kepada kita supaya kita ini kalau memandang diri kita ini jangan hebat ya, jangan tinggi ya, jangan baik begitu, malah justru pandanglah buruk ya, dan lebih buruk dari yang lain ya. Nah dengan begitu tentu saja ya kita itu lalu tidak merasa sombong, tidak merasa hebat, merasa besar, merasa tinggi, merasa pinter dan segalanya tadi itu ya. Ini nasihat yang luar biasa. Nah ini Imam Nawawi memberikan syarah yang cukup panjang. Wadzalika, dan pangandikan Sayyidina Ali yang seperti itu tadi ya, kun indan nafsi syarrun nasi tadi itu, kama qala, sebagaimana yang dinyatakan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Quddisa sirruhu, atau kalau kita dalam bentuk doa itu seringkali qaddasallahu sirrah ya. Ini di dalam redaksi ini majhul ya, Quddisa sirruhu, semoga disucikan sirnya Abdul Qadir Al-Jilani oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana pangandikan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini ya. Jadi Imam Nawawi ini ketika memberikan syarah pangandikannya Sayyidina Ali itu dengan mengutip pangandikan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Jadi merujuk ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah ini panjang ya, saya bacakan saja ya. Pangandikan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, idza laqita ahadan, apabila engkau menjumpai seseorang ya, minan nasi, dari manusia ya, ra'aital fadla lahu alaika ya, lihatlah kelebihan yang dipunyainya ya, ra'aital fadla, keutamaan yang dipunyainya, lahu ya, alaika, dibandingkan dengan kamu ya. Jadi kalau kita bertemu dengan siapa saja, itu kita harus selalu berpikiran positif, dalam arti menghormati orang lain, bahwa orang lain ini pasti punya kelebihan dibandingkan dengan kita, begitu ya. Jadi kita memposisikan diri itu lebih rendah dibandingkan dengan siapa saja yang kita temui ya. Lalu tidak hanya itu, lalu watakulu, dan berkatalah ya setidaknya dalam hati ya, berkata dalam hati, tidak kok kemudian lalu harus dinyatakan, tidak ya. Asa ayyakuna ya, bisa jadi seseorang yang kita jumpai tadi itu ya, indallahi khairan minni ya, dibandingkan dengan kita, dengan saya di hadapan Allah itu lebih baik dia itu. Begitu cara berpikirnya ya. Pokoknya setiap kali kita ketemu orang siapa saja, kita harus
apa namanya, memposisikan diri kita lebih buruk dari orang lain, ya, dengan bahkan harus membisikkan dalam diri kita sendiri, menyatakan dalam diri kita sendiri, bisa jadi di hadapan Allah orang yang kita jumpai itu lebih baik dari saya, wa arfa'a darajatan, dan lebih tinggi derajatnya, ya. Ini kiatnya seperti itu, ya. Jadi apa namanya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu memberikan kiat, ya, supaya kita itu tadi itu bisa memandang diri kita sendiri buruk itu, ya dengan tadi itu, setiap kali ketemu orang, ya, oh orang ini apa namanya, bisa jadi memang lebih baik dari saya di hadapan Allah, ya, dan lebih tinggi derajatnya, ya, karena dia punya kelebihan-kelebihan tertentu yang saya tidak punya. Nah, begitu, ya, selalu begitu cara berpikirnya, ya. Jadi bisa jadi kelebihannya itu dalam hal tertentu yang sekali lagi memang dia miliki sementara kita tidak punya, ya. Atau setidaknya bisa jadi, ya, jadi husnudzon jadinya, ya. Tidak suudzon, selalu husnudzon jadinya. Husnudzon dengan orang lain, ya, dan selalu memposisikan diri kita dalam posisi tadi itu lebih buruk dari yang lain tadi itu, ya. Nah ini kemudian lalu diuraikan dengan lebih lanjut, fa in kana saghiran, ya, kalau yang kita temui itu kok ternyata masih kecil atau lebih kecil dari kita, lebih muda dari kita, ya, kulta, berkatalah, ya, kamu, ya, hadza, ya, orang ini, ya, lam ya'si, ya, mereka belum bermaksiat, ya. Wa ana qad asaitu, sementara saya ini masya Allah karena lebih besar itu sudah bermaksiat kepada Allah, ya. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau ketemu anak kecil jangan diremehkan. Kalau anak kecil aja udah begitu, ya. Jadi kalau kita ketemu anak kecil, ya, selalu anak kecil lebih baik dari kita. Cara berpikirnya begitu. Kenapa? Hadza, anak ini yang lebih kecil dari saya ini, ya, lam ya'si, ya, tidak bermaksiat, ya. Tapi wa ana qad asaitu, sementara aku kan sudah besar, sudah berumur begini, wah maksiatku banyak, ya. Fala syakka annahu khairum minni, maka jelas tidak diragukan lagi annahu, bahwa sungguhnya anak kecil tadi yang kita jumpai tadi itu khairum minni, lebih baik dari saya. Jadi berpikirnya selalu positif dalam kerangka selalu memandang orang lain lebih baik dari kita, dan kita lebih buruk dari yang kita jumpai. Nah itu kalau kita menjumpai anak kecil, ya. Nah ini sebaliknya, wa in kana kabiron, tapi kalau yang kita jumpai itu yang orang tua, yang lebih tua dari kita, ya, kulta, ya, katakanlah, ya, hadza, orang ini, ya, orang yang kita jumpai maksudnya yang lebih tua dari kita itu, qad abadallaha, sungguh dia telah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala qabli, sebelum aku, ya. Jadi artinya apa? Dia lebih banyak beribadah ketimbang kita, gitu. Wong dia lebih dulu, ya. Begitu, lebih berpengalaman, ya, kira-kira begitu. Jadi selalu positif cara berpikirnya itu. Setiap ketemu orang itu selalu husnudzon dengan orang lain, dan selalu memposisikan orang lain lebih tinggi dari kita, dan kita lebih buruk dari yang kita jumpai itu.
Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, kalau ketemu yang lebih kecil, ya kita mengatakan, wah ya Allah, ini orang ini lebih baik dari saya, karena dia itu masih kecil, belum bermaksiat. Sementara saya ini Masya Allah ya, sudah tua begini maksiatnya banyak, begitu. Tapi kalau ketemu dengan orang yang tua, yang lebih tua, ya, orang tua begitu, ya Allah, orang ini lebih baik dari saya ini. Karena dia lebih tua, jelas ya, ibadahnya lebih dulu, ya, pengalamannya lebih banyak, ya, ya. Sehingga saya tetap lebih buruk dari dia. Lalu berikutnya, ini panjang nih ya. Wa in kana aliman, ya. Nah kalau kita misalnya bertemu dengan orang yang alim, ya, kulta, ya, katakan ya, hadza orang ini, ya, orang yang alim tadi itu u'tiya, sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, malam abluh, sesuatu yang aku tidak bisa mencapainya, ya. Wanala, dan orang yang alim itu sudah mendapatkan malam anal, ya, mendapatkan apa yang aku tidak dapatkan. Wa alima, ya, dan orang yang alim tadi itu sudah mengetahui majahil itu, yang aku tidak ketahui, ya. Wa huwa ya'malu bi ilmihi, dan orang alim tadi itu beramal dengan ilmunya. Masya Allah ya. Jadi kalau ketemu orang alim, kita juga mengakui bahwa diri kita lebih buruk dari dia. Karena apa? Orang alim itu sudah diberi apa yang tidak kita capai, dia sudah mendapatkan apa yang tidak kita dapatkan, ya, dia sudah mengetahui hal-hal yang aku tidak ketahui, begitu. Jadi selalu positif cara berpikirnya, ya. Dengan begitu lalu kemudian ya kita kemudian tetap merasa lebih buruk dari dia, begitu, ya. Nah itu kalau orang alim seperti itu. Tapi kalau ketemu orang jahil, sebaliknya ini ya, wa ingkana jahilan, ya. Kalau orang yang kita temui itu kok ternyata bodoh, ya, orang jahil, ya, kulta, kita diminta untuk mengatakan hadza asallaha bijahlin, ya. Orang ini ya memang bodoh, tapi dia itu apa namanya, kalau toh dia maksiatnya itu karena kebodohannya, ya. Wa ana, sementara aku, ya, ya, asaituhu bi ilmin, sementara aku ini bermaksiat dengan pengetahuan, dengan tahu persis kalau itu maksiat tapi tak terjang. Dia ngono wong pancen wong bodoh ya toh, maksiat dia gak ngerti kalau itu maksiat. Nah aku ini ya toh maksiat neng ngerti kalau itu memang betul-betul hal yang tidak baik. Positif kan cara berpikir seperti itu. Nah masih ditambah lagi wala adri bima yukhtabuli, ya, dan saya tidak tahu nanti saya itu akan dihatamkan oleh Allah dalam keadaan bagaimana, ya, ya. Au bima yukhtamulahu, dan dengan cara bagaimana orang yang bodoh tadi dihatamkan atau diwafatkan, ya, oleh Allah untuknya, ya. Jadi selalu positif ya. Kita tidak tahu ya. Saya apa namanya lebih alim tapi saya bermaksiat dengan kealiman saya. Justru orang yang bodoh itu meskipun tahu maksiat, dia maksiatnya karena kebodohan, dan kita juga tidak tahu ya. Nanti kita itu akan diwafatkan dalam keadaan bagaimana itu tidak tahu kita. Bisa jadi malah dia yang husnul khotimah, ya. Bisa jadi malah justru saya yang su'ul khotimah. Kan bisa jadi ya. Wong yang namanya
wafat itu kan tidak bisa dipastikan kondisinya. Nah kalau caranya berpikir seperti itu, insya Allah tidak akan mungkin merasa lebih baik dari orang yang bodoh sekalipun. Ya. Nah, ini. Ya, lalu ini yang terakhir kayaknya ini ya, yang terakhir ya. Jadi tadi kalau ketemu anak kecil seperti itu tadi, ketemu orang lebih tua ya seperti tadi itu ya, ketemu orang alim ya, punya sikap positif, ketemu orang bodoh juga punya sikap yang positif seperti tadi itu ya. Bahkan ini ya, nasihat nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa in kana kafiron ya, kalau toh kita itu ketemu orang kafir sekalipun ya, katakan ya, la adri asa ayyuslima fayuhtama lahu bi khairil amal ya, la adri, saya tidak tahu, asa an yuslima, boleh jadi orang yang kafir itu sekarang kafir, tapi siapa tahu nanti dia bisa menjadi muslim ya, fayuhtamu lahu, dan kemudian orang yang kafir tadi itu dikhatami ya, dalam arti ya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi khairil amal, dengan amal yang baik ya. Artinya orang yang kafir tadi justru malah husnul khotimah. Bisa jadi kan, kalau persoalan bisa jadi kan, bisa jadi. Makanya kita harus berpikir seperti itu ya, sehingga kita tetap memandang positif ya. Wa asa an akfura, dan bisa jadi malah justru kemudian aku yang balik menjadi kafir. Nyatanya banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian yang semula muslim menjadi kafir dan sebaliknya yang kafir menjadi muslim ya. Fayuhtamuli, dan kemudian diakhirilah untukku ya, atau diwafatkan aku bisuil amal, dengan amal yang buruk ya, naudzubillah min dzalik ya. Jadi ya kita bermohon tidak seperti itu, tapi dalam rangka supaya kita tuh tidak merasa hebat, tidak merasa lebih baik dari orang lain. Itu begitu cara berpikirnya yang diajarkan oleh Abdul Qadir Al-Jilani, supaya kita itu tadi itu punya pandangan yang terhadap diri kita itu menjadi seburuk-buruk orang lain itu, seburuk-buruk manusia itu ya. Nah ini menarik ini ya. Jadi kiat-kiat yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang bisa menjelaskan lebih lanjut dari apa yang ngendikakan oleh Sayyidina Ali ya, kun indan nafsi syarran nas, jadilah engkau itu dalam pandanganmu sendiri itu menjadi seburuk-buruk manusia. Jangan merasa hebat ya, apalagi kok paling hebat ya. Merasa hebat aja tidak boleh, apalagi merasa paling hebat. Jangan merasa paling suci ya. Merasa suci aja sudah tidak boleh. Jangan merasa baik ya, apalagi menjadi paling baik ya. Nah disinilah ini perlunya hati-hati kita ya, untuk tawadhu ya, untuk menempatkan diri kita itu pada posisi yang rendah tadi dibandingkan orang lain itu ya. Ketemu anak kecil merasa lebih buruk dari anak yang kecil tadi ya. Karena apa? Karena anak kecil belum bermaksiat ya. Ketemu orang yang lebih tua merasa lebih buruk. Karena apa? Orang yang lebih tua itu ibadahnya pasti lebih dulu dan lebih banyak. Ketemu orang yang alim, Masya Allah ini orang luar biasa, diberi ilmu yang saya tidak diberi ya, diberi capaian-capaian tertentu yang saya tidak diberi, lalu kemudian dia mengetahui apa yang tidak aku ketahui ya. Ketemu orang jahil juga, ini orang ini lebih baik dari saya, dia meskipun jahil bermaksiat dengan kejahilan, sementara saya bermaksiat dengan
Dengan begitu lalu tidak pernah merasa lebih baik, ya, tidak pernah merasa lebih baik, ya, sehingga dengan begitu insya Allah ya tadi itu ya, justru dengan merasa lebih buruk di hadapan orang lain itu insya Allah di hadapan Allah kita menjadi yang terbaik, ya begitu kira-kira, ya. Nah mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari pengantikan Sayyidina Ali di makalah yang ke-21 dari bab Thulathi kitab Nasihatul Ibad ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.